Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jamaah Masjid Al-Furqan yang sangat dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni bagaimana pemahaman Al-Qadar menurut Himpunan Putusan Tarjih. Beberapa tambahan barangkali yang kita sampaikan dalam pemahaman itu. Fattaqdiru minallahi wal kasbu minal ibad. Maka segala ketentuan takdir adalah dari Allah. Itu enggak bisa diubah-ubah. Wal kasbu minal ibad. Dan usaha adalah bagian daripada manusia. Tetapi itu tidak bisa lepas kembali ke atas tadi. Fakharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila qudratihi tusamma kasban lahu. Perbuatan manusia ditinjau, ditilik dari segi kuasanya, itu dinamakan hasil usaha sendiri. Itu ditilik dari kuasanya, dari kuasa yang dilakukan oleh manusia itu. Tusamma kasban lahu, dinamakan hasil usaha sendiri. Siapa yang bertanam ini? Ulun. Itu kan sering begitu. Siapa yang bertanam ini? Allah Ta'ala. Lah agak anon. Siapa yang bertanam? Allah Ta'ala. Jadi fakharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila qudrati itu sama kasban lahu, supaya kita agak bisa membedakan. Wa bi'tibari nisbatiha qudratillah khalqan. Tetapi kalau ditilik dari kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Apa ia bisa bergerak kalau tidak diciptakan oleh Allah? Apa bisa ngomong kalau Allah tidak menciptakan bisa bersuara? Ulun bisa tidak bersuara karena Allah tidak menciptakan suara. Tapi ketika ditanya suara siapa itu? Suara ulun. Itu tidak salah. Suara siapa itu? Suara Allah. Makanya ada yang mengatakan sautul muadzin sautullah. Suaranya orang azan itu suara Allah. Ditinjau dari apa? Ditilik dari segi kekuasaan Allah. Jadi harus dibedakan. Enggak rancu tidak rancu tidak.
Sehingga ketika hayya 'alas shalah itu panggilan Allah. Ayo kita sembahyang. Ayo kita menuju kepada kemenangan. Sautullah, suara Allah. Ditilik dari kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Wal ibadu yatasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizki wa ghairihi. Manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rizki dan lain-lain. Mengolah. Jadi Pais itu bukan ciptaan Mak Haji itu, tetapi beliau adalah mengolah bagian dari Allah yang mengaruniakan kepadanya berupa rezeki daun, berupa rezeki tepung, berupa rezeki gula, lalu jadilah pais. Oh, itu tuh lebih tinggi lagi nanti, pabrik gitu. Jadi itulah yang kita pegang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dalam apa namanya, istilah kalau bahasa anunya ya apa, pepatah di dalam mahfudot, mahfudot. Kalau kita belajar di madrasah diniyah itu biasanya ada buku mahfudot, man jadda wajada. Di Arab juga terkenal, di kita juga terkenal juga. Bagaimana kita memahami, ini bukan hadis ya, tapi pepatah Arab. Seperti kalau kita tong kosong nyaring bunyinya, nah itu. Man jadda wajada. Maknanya tahu kita. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Enggak itu kalau man jadda wajada. Ada juga yang mengartikan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yang penting akon dulu ada aja tuh jalan kan gitu. Man jadda wajada. Di situ di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Bahasa Inggrisnya kadang bisa ya. Ini kan sering digunakan untuk menyemangati diri sendiri. Ini kalau nanti pemahamannya tidak hati-hati, tahulah ini kepintaranku. Nah itu. Aku kada sekolah seperti ini kada mungkin bisa berhasil. Oh, kan itu telimpuak. Jadi sebenarnya memang ada hubungannya dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan itu juga tidak begintas dengan ayat yang lain, ditempatkan aja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antara man jadda wajada. Siapa yang punya kemauan, ada aja tuh jalan. Siapa yang ada kemauan, pasti ada jalan. Siapa yang sungguh-sungguh, pasti ia akan dapat. Pasti ia akan berhasil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau berusaha untuk mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Tetapi tahu enggak dirinya itu
keadaannya seperti itu. Kadang-kadang memang tidak tahu keadaan dirinya itu seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya karena tidak merasa harus berubah, buat apa berubah? Nah ada itu kan, iya sudah. Banyak yang seperti itu. Ini pertanyaan yang ini sering muncul adalah mengapa kita harus bersungguh-sungguh? Toh semua takdir sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ada juga seperti itu. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Benar, kenapa tidak? Semua benar ya Allah, nggak ada yang salah. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan membatasi dan menentukan dan mengukur. Ukuran ikam itu ya 1 miliar, ukuran ikam 10 miliar, ukuran ikam 100 triliun. Julung nang 100 triliun itu lawan nang 1 miliar, langsung pingsan Pak. Di mana aku menghendak duitnya? Ya, pikirkan. Julungnya 100 triliun. Mana aku menghendak ya? Tapi itu kan memang tadi itu Pak. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Jadi itulah dalam kehidupan kita seperti itu. Dikehendaki oleh Allah seperti ini, dikehendaki Allah seperti ini. Jadi dengan ucapan man jadda wajada, dan itu memang tadi benar, yang menentukan segala sesuatu itu Allah. Namun kita tetap kita tetap diperintah dan diwajibkan untuk menggunakan kekuatan yang ada diri. Allah tidak suka kalau kita punya kekuatan tapi tidak diupayakan. Ikam ini bisa berjejahit, kenapa jadi kada berjejahit? Sama tidak mensyukuri nikmat Allah, umpama begitu. Ada teman kita yang bisa berjejahit, ajari ke orang yang berjejahit sehingga bisa jadi kepalaannya. Jadi kepalaannya. Yang lain suruh menjahit seorang yang memimpin dalam usaha perjahitan. Jadi maka kita tidak boleh mengartikan secara sempit kata bersungguh-sungguh pada kalimat itu. Jadi sungguh-sungguh dalam kalimat tersebut harus dimaknai secara luas, baik dalam urusan dunia maupun urusan kehidupan kelak kita di akhirat. Apa hanya cukup sholat 5 waktu saja? Itu pas-pasan. Kalau masuk surga 5 waktu itu pas-pasan. Nah, kalau itu pas juga, kalau kada pas, Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar ya sudah lupa bahwa Allah itu maha segala-galanya. Tidak tahu kemana pikiran. Makanya sampai Rasul mengatakan, kalau ingin sholat dengan khusyuk, shollu bil jamaah, sholli bil jamaah, sholatlah kamu dengan berjamaah. Itu saking apanya? Saking beratnya ketika orang itu sholat sendirian. Ada orang sholat, tapi kamu belum sholat ya Rasul. Kerjakan lagi, sholli marah. Kenapa? Karena memang tidak ada kesungguhan di dalam
ia menghadapi kehidupan yang akan datang. Walaupun sebenarnya kewajiban sholat itu kemanfaatannya tidak hanya untuk kehidupan di akhirat kelak saja, tidak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Jadi ayat ini begini, dirangkum. Tidak bisa ayat itu berdiri sendiri, dipahami sendiri, lapah. Begitu dikorelasikan kelihatan. Oh, orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh untuk mencari fina keridhaanku, lanahdiyannahum subulana. La di sini artinya lam ibtida litaukid. Jadi sungguh. Kemudian tambahin nun menyatu. Sungguh lagi. Tapi syaratnya apa? Jahadu. Jadi semangat. Makanya Muhammadiyah itu lambangnya sinar 12 seperti matahari. Apakah matahari itu sinarnya 12? Ya enggak. Karena kita ingin kesungguhannya itu seperti Al-Khawariyun. Dalas hangit untuk memperjuangkan tauhid pada masa Nabi Isa alaihissalam. Kan begitu. Apa artinya dalas hangit toh? Wajah sampai kaputing. Dalas hangit. Artinya bersungguh-sungguh berjuang untuk menegakkan tauhid. Tidak mudah memang, Pak. Waktu awalnya Rasulullah itu ketika menerima wahyu untuk meyakini adanya Allah Ta'ala, kayaknya mudah aja. Begitu datang ke Waraqah bin Naufal, Pak, nanti Muhammad sepupunya Khadijah, kalau aku punya waktu pasti aku akan menolong engkau ketika menegakkan agama Allah ini. Terkejut Rasulullah. Kenapa ini? Tauhid ini kalau disampaikan kepada orang jadinya seperti itu. 13 tahun Pak berjuang Rasulullah di Mekah. Tandus tanahnya. Mana tandus tanahnya? Oh, orangnya juga tandus. Malah keluarganya, kerabatnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab menolak dengan keras. Ketika dikumpulkan di mana? Di sofa gitu. Kalau ke sofa itu kan pernah Rasulullah mengumpulkan seluruh orang-orang Mekah. Andaikan aku mengatakan di sebelah gunung itu ada musuh yang akan menyerang kita, percayakah sampean bertahan lawan ucapan ulun ini? Percaya Muhammad, kamu ini ada suatu dusta. Kenapa jadi aku harus mendustakan kamu? Maka ketahuilah olehmu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah semata. Paham orang Arab tuh. Artinya berhala-berhala itu kan ada gunanya, harus dihancur begitu. Dan aku diutus sebagai seorang rasul. Dan memang orang sudah tahu Pak, bahwa nanti itu ada rasul, itu sudah tahu. Berita itu dari siapa? Dari orang Yahudi. Orang Nasrani pun juga tahu. Sebagian orang-orang kafir Quraisy tahu juga bahwa
Rasul itu dari bangsa Quraisy itu tahu sudah. Diam. Artinya diamnya itu hampir mempercayai terhadap Rasulullah. Rasulullah nggak pernah dusta. Baikan. Siapa orang berhutang dihutangi, kurang apa lagi. Tampil Abu Lahab. Hei Muhammad, keponakanku, Ikam ini mengumpulkan kami itu hanya untuk itu aja kah? Kan ada kanang lain. Wah, ada kanang lain. Tampilinku. Kalau bahasa kita orang kamu, tampilinku. Langsung turun, Pak. Tabban lak, celaka Ikam Muhammad. Oh, Lahab. Turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Walladzina jahadu fin, berat. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari barulah Islam itu sempurna. Hanya berjuang 2 bulan orang suruh rajin beribadah, ya enggak, lama Pak, pembinaan. Kita ini dibina sudah lama oleh ustadz-ustadz kita yang dulu-dulu, lama, sehingga kita benar-benar meyakini bahwa Islam itu benar. Kita beribadah hanya kepada Allah semata, kita tidak ingin berbuat kebid'ahan. Itu sudah yakin benar. Tinggal berikutnya adalah bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu-cucu kita, itu aja lagi bujur Pak. Ulun itu miris loh Pak. Orang tuanya meninggal tidak ingin kebid'ahan, begitu sudah meninggal ditalkin, coba bayangkan. Apa enggak sakit hati? Oleh karena kita tidak memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Kita sudah datang Pak, kawan-kawan proaktif. Ini Pak, termasuk anggota kami, rajin di masjid kami sini. Jadi kami yang melaksanakan. Kada bisa Pak. Boleh kan? Kada ampunnya. Dinyamani itu nah. Sembahyang jenazah kada bayar. Ayo. Memandii kada bayar. Kuburan kada bayar. Nah, Pak. Demawur. Ya sudahlah, kita 4 sembahyang bareng. Kita masih kada apa-apa. 4 sembahyang kasihan. 4 sembahyang. Maksud ulun, waktu hidup kita ini di dalam ketauhidan, di dalam sunnah, mati juga dalam keadaan sunnah, itu begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari fina, keridhaan kami, sungguh benar-benar akan aku tunjukkan kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Jadi melihat ayat ini, kita ingin menjadi lebih baik. Tentu kita harus sungguh-sungguh. Kesungguhan, semangat. Ada semangat nih Pak. Kayak ada semangat Pak. Kalau ada tuh orang tua tuh pakai tongkat jalan ke masjid. Jam berapa tuh lah, kayak jam 11 coy. Sholat duhur ke masjid jam 11 tulak mulai di rumah. Ya mungkin kalau secara ya jadi rekreasi lah, daripada berdiam di rumah
berjalan bagaimana. Kada ada kan anak kayak cucuk maatar, kada aku anak berjalan. Bukan ada cucuk maatar, aku anak berjalan. Bagaimana? Nya tahu pahala setiap langkah. Semangat. Semangat. Karena ia tidak tahu kapan mati. Itu kehebatannya dalam Islam. Karena tahu kita tuh mati itu apabila semangat tetap. Karena apa? Surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina. Nah, finanya ini yang penting. Mendapatkan keridhaan dari Allah. Sampai-sampai kayak itu umpamanya rabah di jalan meninggal, syahid lah ya. Iya. Syahid lah ya. Nah, jadi makanya antara ayat 1 dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa itu tidak bisa lalu dijadikan gambaran bahwa kita harus bersistem qadariyah. Kita enggak membicarakan itu, Pak. Itu kan hanya aliran aja. Orang harus berpikir seperti qadariyah. Sebab akhir-akhirnya itu qadariyah itu lupa dengan Allah, sang pemberi kekuatan kepada kita. Itu bahayanya itu kan di situ. Pada awalnya memang semangat itu diperlukan, tapi pada akhirnya lalu yang menjadi al-kibr, menjadi sombong. Ini gawatnya itu kan di situ, Pak. Orang berilmu itu bisa menjadi sombong. Lupa yang memberi ilmu itu siapa. Orang sugih itu lupa, Pak. Lupa. Karena seakan-akan bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah dari kepintaran seorang. Ya korun loh. Wong korun itu dulu miskin. Tuan guru lah bahasa kita, ahli dalam kitab Taurat. Tuan guru. Cuman kehidupannya itu akai-akai. Apa akai-akai? Jangan seorang yang bilang kada cukup kayak itu. Ayo Bang, Nabi Musa doakan aku. Nabi Musa sudah memperingatkan. Wahai koron ikam, ya sama. Baik koron ikam seperti itu sudah disyukuri. Apa iya nanti ketika punya rezeki banyak malah menjadi lebih taat lagi? Oh sekalinya kada. Ya itu sebagai contoh lah. Lawang sampai kepitingnya ya, kepiting gudangnya itu nah dipikul oleh satu orang itu kada kuat, Pak. Saking banyaknya kepiting. Kunci. Itu gambaran. Jadi kalimat manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan. Ini hanya menjadi prinsip dasar bahwa segala apapun yang menjadi keinginan akan berhasil asalkan dilakukan dengan selalu berikhtiar sebaik mungkin, kan begitu. Itu mesti, Pak. Itu artinya kalimat tersebut dijadikan sebagai formula atau pembangkit semangat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Pembangkit semangat. Kadang-kadang bisa aja nggak berhasil. Tapi yang seperti itu sedikit. Yang banyak itu sejajar antara ikhtiar dengan kesuksesan. Ada orang yang bersungguh-sungguh, tapi ia tidak mendapatkan sesuatu yang ia sungguhi itu.
Yang paling penting itu Pak adalah kita itu tidak mudah untuk berputus asa dan kita tetap tidak berhenti meraih kesuksesan. Tidak berhenti. Rasulullah perang Badar menang, perang Uhud setengah kalah. Apa? Ini sebagai ujian. Jangan sampai dalam peperangan itu tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Ada ketidakberhasilan. Ada. Jadi kalimat man jadda wa jadda kalau bahasa kita ini mempunyai makna kesungguhan yang wasik, sangat luas. Jadi ada sebuah proses keyakinan. Ada keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa ini adalah kekuatan yang datangnya dari Allah. Jadi walaupun al-kasbu lil ibad, usaha untuk hamba, tapi ia tetap tahu gitu. Wa taqdiru minallah. Ketetapan itu dari Allah. Itu merupakan sebuah impian. Karena memang kita juga diberikan akal pikiran untuk memiliki sebuah planning kan gitu. Oh iya, planning, perencanaan. Bagi orang-orang yang pintar segala sesuatu itu harus di planning. Enggak ngawur aja. Ada masjid di suatu tempat karena tidak di planning, Sekong datang tambahi tiang. Ini karena roboh tambahi tiang pulang. Banyak insinyurnya, banyak arsiteknya, datang tambahi pulang. Jadi di masjid itu banyak tiang kan. Resikonya kan barisan kita banyak terputus. Iya, banyak terputus. Makanya saat ini ya namanya masjid kalau bisa jangan banyak tiang. Kecuali kalau dalam keadaan darurat orang-orangnya banyak, biar terputus nggak masalah darurat. Nah seperti itu. Nah jadi itu. Jadi ada juga kerja keras dalam mencapai sebuah tujuan. Karena tahu bahwa kekuatan itu dari Allah, kekuatan fisik, kekuatan daya pikir, kekuatan ilmu, kekuatan finansial, kan didukung. Nah masalahnya kalau tidak ada semangat itu Pak, hanya sekedar mimpi, akhirnya kulir untuk memperjuangkan. Iya. Jadi itu gambaran dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita tetap berkeyakinan bahwa kesuksesan itu tetap dari Allah. Wa ma tasyauna, Allah selalu kembali. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu impikan, apa saja yang kamu planningkan. Ini yang kadang-kala masuk dalam kategori Jabariyah itu. Kalau nggak hati-hati, maka tidak pernah tercapai, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang kamu kehendaki tidak terlepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang berlaku adalah kehendak Allah Rabbul Alamin. Allah di ujung ayat itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu penguasa mutlak terhadap alam semesta. Rabb. Tidak ada ujung bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada alam ini yang tidak diilmui oleh Allah. Semua ada dalam ilmu Allah.
Semua ada dalam ilmu Allah. Dalam perut kita ini nah. Semua ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Jadi Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi ya kita memang harus bekerja keras, Pak, untuk membayar semua cita-cita yang ada. Tanpa kerja keras tidak mungkin cita-cita itu bisa tercapai. Jadi sekilas tuh seperti itu. Dan dalam kenyataan tidak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba. Tidak ada kesuksesan itu secara kebetulan. Tidak ada. Kita lihat ini. Masjid Demak semalaman jadi kisah berlebih-lebihan. Itu ada sudah pemutihan terhadap kisah. Karena kita ini sudah terbiasa berlebih-lebihan. Pinang jadi Amas. Kisah Sunan Kalijogo atau siapa ketika ada jegal, ada begal di tengah jalan. Andakkah kamu Amas begitu menunjuk Pinang jadi Amas, buka lagi sini. Jadi makanya ada buku kisah putih tentang Wali Songo. Ada buku putih tentang kisah Wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada bukunya, Pak. Oleh kan, ada juga. Belum ada Bang itu bukunya. Kisah putih Datuk Sanggul, belum ada lagi. Enggak tahu siapa nanti yang mau memutihkan kisah Datuk Sanggul. Jamaah, kira-kira yang sini dulu. Jadi sekali lagi mari kita tetap semangat. Apakah itu hubungannya dengan kehidupan di dunia sampai di akhirat? Kalau kita sakit tetap semangat kita untuk hidup. Karena kita tidak tahu kapan mati. Ya gak tahu mati seminggu yang akan datang. Si kada bawa obat hak. Kacang mati juga. Kita enggak, kita memang tidak tahu. Jadi tetap kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah. Lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Insyaallah pada hal yang lain akan kita sampaikan pada masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.